Adapun pokok pembahasan yang akan saya bawakan yakni pertama, pengertian kartu kredit, kedua, sejarah kartu kredit dunia, ketiga, bagian kartu kredit, keempat, peralatan pendukung kartu kredit, kelima, bagang mekanisme kartu kredit, keenam, metode pembayaran kartu kredit, ketujuh, keuntungan dan kerugian kartu kredit, dan terakhir, klasifikasi kartu kredit. Apa itu kartu kredit? Menurut Bank Indonesia, kartu kredit adalah alat pembayaran yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan yang memberikan fasilitas kepada pemegangnya untuk melakukan transaksi pembelian barang dan jasa dengan cara meminjam uang hingga batas tertentu yang harus dibayar kembali dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, kartu kredit adalah alat pembayaran yang diterbitkan oleh bank yang memberikan fasilitas kepada pemegangnya untuk melakukan transaksi dengan cara meminjam uang yang harus dibayar kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang memungkinkan pemegangnya untuk melakukan kembali pembelian barang dan jasa dengan cara meminjam uang yang harus dibayar kembali dalam jangka waktu tertentu. Si kartu kredit itu digunakan? Nah, sejarah kartu kredit dimulai pada pertengahan abad ke-20 dan telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak saat itu. Berikut adalah garis waktu yang penting dalam perkembangan sejarah kartu kredit. Yang pertama, Flatbush National Bank of Brooklyn 1945. Pada tahun 1945, Flatbush National Bank di Brooklyn, New York memperkenalkan kartu kredit pertama yang dapat digunakan untuk melakukan pembelian di beberapa toko. Kartu ini memungkinkan pelanggan untuk melakukan pembelian dan pembayaran tagihan di kemudian hari. Yang kedua, yakni Dinner Club 1955. Pada tahun 1950, Dinner Club didirikan sebagai kartu kredit pertama yang dapat digunakan di berbagai restoran. Kartu ini awalnya ditunjukkan untuk pelanggan yang ingin membayar tagihan makanan di restoran tanpa perlu membawa uang tunai. Dinner Club menjadi populer dan membuka jalan bagi pengembang kartu kredit lainnya. Yang ketiga yakni American Express Company 1958. American Express yang sebelumnya dikenal sebagai perusahaan pengirim uang meluncurkan kartu kredit sendiri pada tahun 1958. Kartu ini menawarkan berbagai layanan tambahan termasuk perlindungan pembeli dan akses ke layanan perjalanan. Yang keempat yakni American Overseas Bank 1958. Pada tahun yang sama, America Overseas Bank meluncurkan kartu kredit yang kemudian menjadi bagian dari jaringan Visa. Pada tahun 1976, kartu ini resmi dikenal sebagai Visa, yang menjadi salah satu merek kartu kredit terbesar di dunia. Yang kelima yakni Mastercard 1966. Mastercard didirikan pada tahun 1966 sebagai Interbank Association atau ICA oleh sekelompok bank yang ingin bersaing dengan kartu kredit lainnya. Pada tahun 1979, nama tersebut diubah menjadi Mastercard dan kartu ini mulai berkembang pesat di pasar global. Perkembangan selanjutnya, seiring berjalannya waktu, kartu kredit semakin berkembang dengan penambahan fitur-fitur baru sebagai program reward, cashback, dan teknologi chip untuk keamanan yang lebih baik. Kartu kredit juga mulai digunakan secara luas di seluruh dunia dengan berbagai jenis kartu yang ditawarkan oleh bank dan lembaga keuangan. Berikutnya yaitu era digital. Dengan kemajuan teknologi, kartu kredit kini dapat digunakan secara online dan melalui aplikasi mobile pembayaran tanpa contactless payment juga menjadi populer, memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi dengan lebih cepat dan aman. Bagian kartu kredit. Bagian depan kartu kredit mengandung bank penerbit, chip, nomor kartu kredit, jaringan, valid THRU, nama pengguna kartu. Dan sedangkan bagian belakang kartu kredit terdapat panel tanda tangan, hologram, pita magnetik,
CFF dan CFF. Peralatan pendukung kartu kredit. Yang pertama yakni terminal pembayaran atau point of sale POS, alat yang digunakan oleh toko atau market untuk menerima pembayaran yang menggunakan kartu kredit. Terminal ini dapat membaca data dari kartu melalui gesekan, chip, atau teknologi nirkabel pembaca kartu atau card reader. Perangkat yang membaca informasi yang berikutnya yaitu pembaca kartu atau card reader. Perangkat yang membaca informasi yang tersimpan pada kartu kredit baik dari pita magnetik pada kartu kredit baik atau NVC untuk pembayaran kompleks. Yang berikutnya yakni koneksi internet. Jaringan internet yang stabil diperlukan untuk memperoleh transaksi secara real time antara terminal pembayaran dan bank penerbit kartu. Terakhir yaitu dompet digital atau digital wallet, aplikasi di smartphone yang menyimpan data kartu kredit secara virtual sehingga pengguna dapat melakukan pembayaran tanpa menggunakan kartu fisik, misalnya Apple Pay dan Google Pay. Berikutnya bagian mekanisme transaksi kartu kredit. Pemegang kartu kredit atau card holder melakukan pembelian barang atau jasa di marchers yang menerima pembayaran dengan kartu kredit. Marcher menggesek atau memasukkan kartu ke mesin EDC atau memasukkan detail kartu secara online. Berikutnya yakni permintaan otorisasi. Marchers mengirimkan permintaan otorisasi berdasarkan transaksi ke bank penerbit melalui jaringan pembayaran, misalnya Visa, Mastercard, bank penerbit atau issuer. Menerima permintaan otorisasi dan memverifikasi. Berikutnya yakni ketersediaan limit kartu kredit, riwayat transaksi dan potensi penipuan. Respon otorisasi, bank penerbit mengirimkan respon otorisasi disetujui atau ditolak kembali ke marchers. Penyelesaian transaksi. Jika disetujui, marchers melakukan transaksi dan meminta pemegang kartu untuk menandatangani struk atau memasukkan PIN sebagai verifikasi. Berikutnya penagihan dan pembayaran. Bank penerbit mengirimkan tagihan bulanan kepada pemegang kartu. Pemegang kartu dapat membayar penuh, tidak dikenakan bunga minimal. Sisa tagihan dikenakan bunga. Cicilan tetap sesuai program yang ditawarkan bank. Metode pembayaran kartu kredit. Yang pertama, pembayaran tunai. Yang kedua, pembayaran dengan memakai cek. Yang ketiga, pembayaran dengan transfer. Yang keempat, pembayaran dengan autopay. Yang kelima, pembayaran melalui ATM. Yang keenam, pembayaran melalui m-banking, phone banking, dan lain-lain. Berikutnya yaitu keuntungan penggunaan kartu kredit. Keuntungan kartu kredit yang pertama yakni kemudahan transaksi, yang kedua program reward dan cashback, yang ketiga yakni perlindungan pembeli, yang keempat tenggang waktu pembayaran. Berikutnya yakni kerugian penggunaan kartu kredit. Yang pertama biaya bunga, yang kedua biaya tahunan, yang ketiga potensi utang, empat resiko penipuan. Aplikasi kartu kredit. Yang pertama berdasarkan jenis kartu. Kartu kredit reguler, kartu kredit premium, dan kartu kredit co-branded. Yang kedua berdasarkan tujuan penggunaan. Kartu kredit reward, kartu kredit perjalanan, dan kartu kredit bisnis. Ketiga berdasarkan fitur. Kartu kredit tanpa biaya tahunan, kartu kredit dengan bunga rendah, kartu kredit dengan fasilitas cicilan. Terakhir berdasarkan penerbit. Yang pertama kartu kredit bank dan kartu kredit non-bank. Nah, itulah tadi materi seputar kartu kredit. Sebagai penutup, saya memiliki kalimat motivasi. Lebih baik hidup sederhana tapi tenang daripada mewah dari utang yang mengikat dan menyiksa pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.